Halo teman-teman Sony Alpha, saya Paulus Rizal. Di video ini kita akan membahas tentang S-Log pada kamera kita. S-Log merupakan salah satu picture profile pada kamera Sony yang tujuan utamanya adalah untuk menangkap gambar dengan dynamic range yang luas. Dengan demikian, kamera akan mampu menangkap detail lebih baik di area highlight dan shadow secara berimbang, juga merekam rentang warna yang lebih luas pada gambar video kita. Pada picture profile S-Log, baik S-Log 2 ataupun S-Log 3, hasil perekaman kita akan tampak pucat atau flat. Hal ini sangat wajar. Ketika kita memutuskan menggunakan picture profile S-Log, maka sudah jelas langkah selanjutnya yang wajib kita lakukan adalah memproses footage ini lewat koreksi warna pada software editing. Penggunaan S-Log 2 sedikit berbeda dengan penggunaan S-Log 3. S-Log 2 efektif untuk mempertahankan detail pada highlight, sedangkan S-Log 3 digunakan untuk mempertahankan detail pada shadow dan midtone. Kedua profil ini akan optimal pada kamera yang sudah mampu merekam video dengan kedalaman warna 10 bit. Proses koreksi dan pengolahan warna lebih mudah dilakukan pada S-Log 3. Kemudian, bagaimana penggunaan picture profile log pada saat kita syuting? Bagaimana menentukan exposure yang ideal supaya gambar bebas noise? Berikut adalah tips yang dapat teman-teman lakukan pada saat penggunaan log profile khususnya dengan S-Log 3. Pertama, kita masuk ke pengaturan picture profile. Kemudian pilih S-Log 3 pada pengaturan gamma dan sgamut3.cine pada color mode. Perbedaan antara sgamut3.cine dan sgamut3 adalah tujuan hasil akhir output video kita akan ditampilkan di mana. Apakah standar dynamic range display atau ditampilkan di high dynamic range display. Sedangkan sgamut3 ditujukan untuk produksi video yang hasil akhirnya akan ditampilkan untuk high dynamic range display atau HDR. Cara yang paling mudah untuk melihat hasil akhir S-Log 3 ketika syuting yaitu menggunakan external monitor yang memiliki fitur mengimport lookup table atau biasa disebut LUT. Hasil perekaman video pada file kita akan tetap pada format log sesuai yang kita pilih. Bagaimana jika keadaan syuting kita tidak memungkinkan untuk menggunakan external monitor? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan white balance. Perekaman video menggunakan log profile bukan perekaman video secara RAW, sehingga white balance perlu kita tentukan saat syuting. Menentukan white balance pada saat kita menggunakan log profile akan susah dilakukan, karena pada layar LCD, gambar akan tampak pucat dan tidak kontras. Gamma display assist dapat kita gunakan untuk menentukan white balance yang kita inginkan. Cara melihat white balance ketika menggunakan log profile, aktifkan gamma display assist pada settingan auto. Kemudian, setelah menentukan white balance yang diinginkan, matikan fitur gamma display assist. Karakter dari perekaman S-Log 3 membutuhkan overexposure pada saat merekam gambar. Secara general, exposure ideal yang dibutuhkan adalah sekitar 1-2 stop dari metering normal. Jika kita mengekspos S-Log 3 secara normal atau underexpose, sudah pasti hasil video kita akan tampak sangat noise. Menentukan besaran overexpose ini dapat kita lihat pada display LCD. Jika angkanya menunjukkan 0, maka kita perlu meningkatkan exposure hingga +1 sampai +2 stop. Jika petunjuk metering sudah berkedip, artinya kita terlalu banyak meningkatkan exposure dan hasil video kita akan kehilangan detail pada highlight. Untuk menentukan batas highlight, kita dapat memanfaatkan fitur zebra setting. Aktifkan fitur zebra setting, kemudian set di custom 1 di lower limit 94+. Pastikan zebra tidak tampak pada LCD pada saat kita melakukan peningkatan exposure. Pergunakan native ISO untuk mendapatkan hasil perekaman S-Log 3 yang maksimal. Pada A7S Mark III, gunakan ISO 640 atau ISO 12800. Untuk memproses hasil S-Log 3 pada saat editing, tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan konversi LUT S-Log 3 menjadi Rec 709 pada footage S-Log 3 kita. Setelah itu, barulah kita mengatur warna sesuai looks yang diinginkan. Sekarang, kita sudah paham gambaran dasar tentang bagaimana cara menggunakan picture profile S-Log 3, pengaturan yang perlu dilakukan saat syuting,
dan bagaimana memproses hasil footage tersebut pada saat editing. Jika kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan picture profile, kalian bisa langsung mengikuti kelas Sony Alpha Advanced Video. Kalau kalian mau melihat video yang lain, silahkan klik di sini. Terima kasih.